Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas damai sejahtera Kristus. Dan kita telah melihat beberapa hal, poin-poin yang terjadi di dalam Lukas 2 ayat yang ke-25, 27, dan hari ini kita akan melihat bagian yang lain. Tapi selalu saya berharap bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang mengalami damai sejahtera, karena saudara adalah orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, saudara hidup di dalam kebenaran, saudara hidup dalam kesalehan, saudara penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika orang mengalami seperti itu? Kita lihat tentang Simeon. Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-29, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Simeon memutuskan, dia berkata kepada Tuhan bahwa biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Artinya bahwa Simeon telah mendapatkan damai sejahtera itu karena dia melakukan bagian hidup dia benar dan dipimpin dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang menyebabkan dia bisa berkata, biarlah aku pergi? Di ayat yang ke-28 dikatakan, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Jadi saudaraku kasih Tuhan, yang menyebabkan dia berkata, damai sejahtera, biarkanlah aku pergi, karena dia menyambut Yesus dalam kehidupannya. Kata menyambut itu bukan sekedar menerima begitu saja. Ada, kalau saudara pergi ke rumah makan, ada tulisan welcome, artinya menyambut dengan gembira, menyambut dengan hati yang sukacita. Itu arti daripada menyambut. Berarti Simeon ketika dia hidup benar, dia dengar-dengaran, dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia penuh dengan Roh Kudus dan lain sebagainya, dia menjumpai bayi Yesus, dia menerima Yesus, dia menyambut Yesus di dalam kehidupannya. Itulah yang menyebabkan dia berkata, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini perlu kita menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kita, menyambut Yesus masuk dalam hidup kita. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan bahwa aku berdiri depan pintu hatimu dan mengetuk. Kalau engkau membukanya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Saudara sendirilah yang harus membuka, menerima dia dengan segenap hati. Saudara ingat kisah yang di dalam firman Tuhan tentang yang namanya Nikodemus. Saudara ingat juga yang namanya Bartimius. Saudara juga ingat yang namanya Sakius. Saudara kasih Tuhan, orang yang pendek. Dia menerima Yesus dalam kehidupannya. Ketika Yesus berkata, aku akan mampir di rumahmu, Sakius menerima Yesus dengan segenap hati, dengan gembira. Di dalam kegembiraan itu dia pun bisa membagi hartanya. Bahkan dia berkata, kalau ada yang kuperas, ku kembalikan berlipat ganda. Ini membuktikan perjumpaan dengan Yesus itu membawa damai sejahtera, yang menyebabkan bahwa yang lain itu bisa nomor 2, nomor 3. Yesus adalah nomor 1. Biarlah hidup kita adalah hidup yang menyambut Yesus dalam hidup ini. Menerima Yesus sebagai juru selamat, menyambut dengan sukacita. Maka saudara akan mengalami berkata, biarlah aku pergi dengan damai sejahtera. Itu saudara yang Tuhan yang bisa saya sampaikan buat hidup saudara, supaya saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan dan menyambut Yesus dalam hidup saudara, saudara menikmati satu kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
biarlah kami menyambut Engkau dalam hidup kami dengan hati yang gembira, hati yang suka. Maka kami akan berkata, damai sejahtera ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah yang mendengarkan ini mendapatkan damai sejahtera. Haleluya, amin. Sampai jumpa esok pagi.